Pernahkah kita melihat seseorang yang terlihat jahat, padahal sebenarnya dia hanya orang lemah yang ingin dihargai? Film ini bukan hanya tentang pertarungan kungfu yang kocak. Ini adalah cerita tentang seseorang yang tersesat jauh dari dirinya sendiri. Cerita dimulai di sebuah kota kecil yang tampak biasa saja. Namun di balik kehidupan yang terlihat normal, kota ini hidup dalam ketakutan. Karena ada satu kelompok yang namanya saja sudah cukup membuat orang terdiam. Rather sign up with us. That crocodile. Why you would... Nama kelompok tersebut adalah Geng Kapak. Kelompok ini bukan sekadar gangster biasa. Mereka kejam, terorganisir, dan tidak segan menghancurkan siapapun yang melawan mereka. Dan di kota ini, melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Semua orang memilih diam, semua orang memilih tunduk, karena mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikan Geng Kapak itu. Namun di tengah dunia yang penuh penjahat sungguhan, muncullah dua orang pria yang bahkan tidak cukup hebat untuk menjadi penjahat. Salah satunya adalah Sing, seorang pemuda dengan mimpi besar, tapi kemampuannya sangat biasa saja. Tapi justru karena itulah, hidupnya akan berubah dengan cara yang paling tidak terduga. Way too slick. Masalahnya adalah, Sing bukanlah ahli kungfu, dia bukan orang kuat, dia bahkan tidak punya keberanian yang nyata. Ada satu hal kelebihan dia hanya pandai untuk berpura-pura. Dia berbicara seperti layaknya penjahat, berjalan seperti penjahat sungguhan, tapi dalam hatinya, dia hanyalah orang yang penakut. Namun Sing punya satu mimpi yang aneh, dia justru ingin bergabung dengan Geng Kapak. Bukan untuk menjadi orang baik tentunya, tapi agar bisa menjadi orang yang ditakuti. Karena dalam pikirannya, ditakuti berarti dihargai. Memang, kadang dalam hidup ada orang yang memilih jalan yang salah. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak tahu cara lain untuk merasa dihargai. Suatu hari, Sing dan temannya menemukan sebuah kampung. Kampung itu bernama Kampung Pig Ali. Sekilas tempat ini terlihat seperti kampung paling miskin di kota. Bangunannya tua, lingkungannya sederhana, dan penghuninya terlihat sangat biasa saja. Ada tukang jahit, ada tukang roti, ada tukang masak. Tidak ada yang terlihat berbahaya. Tapi justru di tempat inilah rahasia terbesar dalam film ini disembunyikan. Seketika itu, Sing berpikir bahwa ini adalah tempat yang paling sempurna untuk melakukan kejahatannya. Tempat yang terlihat lemah, tempat yang mudah ditakuti, tempat yang bisa membuatnya terlihat hebat. And I don't want to see anyone trying to cheat. So you want to be annihilated. All right. You all know the rules. Dengan penuh percaya diri, dia mulai beraksi. Dia berpura-pura menjadi anggota Geng Kapak. Tapi, dalam beberapa detik ke depan, semua kebohongannya akan runtuh total. You lift weights? No, honey, I raise cattle. Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Alih-alih semua orang takut, para penghuni justru menertawakannya. Bahkan tidak ada yang panik sedikit pun. Tidak ada yang lari, bahkan ada yang menganggapnya seperti lelucon saja. Sing mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Gayanya mulai goyah, suaranya mulai tidak meyakinkan. Dan disinilah, untuk pertama kalinya dia benar-benar dipermalukan. Karate Kid. You look okay. Let's see what you got. Worth the effort. You'd all be dead before I even touched you. No, I don't give a... Inilah pelajaran pertama dari cerita ini. Kadang kita mencoba terlihat hebat, padahal orang lain bisa saja melihat betapa kosongnya kita sebenarnya. That's the one who tried to blackmail me. A snake! Snake! What? Fat woman, my ass! Look at this.
How about a date? Dan tanpa Sing sadari, tempat yang dia anggap lemah ini akan menjadi tempat yang paling berbahaya dalam hidupnya. Sing yang kesal akhirnya benar-benar memanggil geng kapak. Awalnya, dia hanya ingin menakut-nakuti saja, tapi kali ini masalahnya menjadi nyata. Dan disinilah kekacauan dimulai. Kick your ass. You might as well. Tiba-tiba suasana kampung yang tenang itu berubah drastis. Apa yang awalnya cuma gertakan saja, sebentar lagi akan berubah menjadi bencana besar. Suara langkah kaki terdengar serempak, musik khas gangster mulai menggema, dan satu persatu anggota geng kapak masuk dengan penuh gaya. Your laundry off the line. Para warga kampung mulai terdiam. Suasana pun berubah menjadi lebih tegang. Tapi yang tidak mereka sadari, bahwa geng kapak itu baru saja masuk ke tempat yang salah. Dan Sing yang tadi sok berani, sekarang justru terlihat panik sendiri. Dan tidak menyangka kalau gertakannya benar-benar menjadi kenyataan. Pemimpin geng kapak maju ke depan, menatap seluruh warga dengan dingin, seolah berkata, siapa yang berani melawan kami? Namun jawaban dari pertanyaan itu datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. How did I get in this barrel? Ternyata bukan orang biasa loh orang-orang penduduk di sana. Karena kondisinya terdesak, mereka mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata tukang roti itu adalah seorang master kungfu. Wajahnya yang sederhana, tubuhnya yang biasa saja, namun dalam sekejap gerakannya berubah cepat. Dan duar, tiba-tiba satu anggota geng kapak langsung terpental jauh. Sing yang melihat itu tampak terkejut. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, terlihat orang-orang master kungfu yang lain ikut membantu. Tangannya bergerak ringan, hampir seperti menari. Namun setiap gerakannya penuh kekuatan yang mematikan. Brak! Suara yang menegangkan terlihat. Terjadilah sebuah pertempuran. Di titik ini, semua sudah terlambat. Karena pertarungan ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Satu persatu gangster mulai jatuh. Situasi berubah total. Yang tadinya datang dengan penuh percaya diri, sekarang justru dipukul mundur tanpa ampun. Dalam sekejap saja, seluruh anggota geng kapak yang tersisa langsung terlempar seperti boneka. Dan di tengah kekacauan itu, Sing hanya bisa berdiri dan terpaku melihatnya tanpa berkedip. Di momen inilah, Sing mulai sadar bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia baru sadar satu hal, bahwa tempat yang dianggap lemah itu ternyata adalah tempat yang paling berbahaya. Kita mendapatkan pesan dari adegan ini, sebenarnya sederhana, tapi sering dilupakan oleh banyak orang. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena melihat penampilan mereka terlihat seperti biasa saja. Karena kadang, orang yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan yang amat luar biasa. Setelah kejadian itu, alih-alih Sing bernasib baik, justru akhirnya Sing terseret semakin jauh ke dalam masalah. Pada awalnya memang dia hanya ingin terlihat seperti penjahat saja, tapi tanpa dia sadari, dia sudah masuk ke dalam dunia yang benar-benar kejam. That's what I do for a living. All right, give the other one a shot at
Hidup Sing mulai berubah ke arah yang lebih gelap. Suatu hari, dia diberi tugas yang tidak biasa. Tugas ini bukan sekedar ujian, tapi bisa menjadi titik balik hidupnya. Sing yang babak belur tentunya tidak bisa menerima akibat perlakuan Master Kung Fu di kampung babi tersebut. Dia merencanakan sebuah aksi pembalasan. Dia dan temannya lalu datang ke kampung tersebut untuk melakukan pembalasan terhadap perlakuan mereka. Naas, Sing dan temannya memang sangat amatir. Bukannya mendapat kemenangan atas pembalasan yang ingin dia lakukan, justru Sing mendapat kesialan yang bertubi-tubi. Don't make a move! Tidak berhenti sampai di situ. Sing yang berniat untuk mencelakai nenek-nenek tua Master Kung Fu di kampung babi, justru dia tertancap pisau di tubuhnya sendiri. Kesialan tidak berhenti sampai di situ. Alih-alih dia berhasil mencoba untuk membalaskan dendamnya, justru dia dipatok oleh ular kobra. Dan pada akhirnya, nenek tua Master Kung Fu di kampung babi mengetahui keberadaan mereka. Back to business! What are you standing around here for? Dia dikejar oleh Master Kung Fu nenek-nenek tua. Dan hal lucu terjadi. Ketika mengejar Sing, nenek-nenek tua mendapatkan hal yang sangat mengejutkan. Dan inilah yang terjadi. One eternity later. Pembalasan geng kapak dimulai. Seluruh Master Kung Fu yang berada di kampung satu persatu dibunuh oleh pembunuh bayaran yang telah geng kapak siapkan. Pembunuh bayaran yang dikirim oleh geng kapak memang cukup profesional kali ini. Satu persatu Master Kung Fu dihabisi. Master Kung Fu tangan besi memberikan perlawanan yang setimpal kepada pembunuh bayaran tersebut. Naas, paman tangan besi tetap saja kalah oleh pembunuh bayaran tersebut. Di saat genting itu, Master Kung Fu tongkat dewa mencoba untuk membantunya. Bersusah payah, paman tongkat dewa mencoba untuk menakis semua serangan dari pembunuh bayaran tersebut. Meskipun paman tongkat dewa ini berhasil mengimbangi pembunuh bayaran tersebut, namun 1 versus 2 ini memang tidak mudah. Kekalahan 2 Master Kung Fu terakhir membangunkan Master Kung Fu yang sebenarnya. Ternyata di kampung itu ada 2 pasangan suami istri Master Kung Fu yang amat sangat hebat. Kali ini, 2 pembunuh bayaran tersebut memiliki lawan yang sangat setimpal.
Pembunuh bayaran tampak mengalami kekalahan. Sadar akan kekalahannya, dua pembunuh bayaran itu mencoba senjata pamungkas terakhirnya. Hal mengejutkan terjadi. Ternyata Mama Daster adalah ahli kungfu auman singa. Dan akhirnya kedua pembunuh bayaran tersebut dikalahkan. Lalu Mama Daster memperingatkan ketua geng Kapak untuk tidak mengganggu kampung itu lagi. Alangkah terkejutnya ketua geng Kapak karena Mama Daster tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Ketua geng Kapak yang sangat ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa dan dia melarikan diri. 2,000 years later. Geng Kapak merasa terancam dengan kehadiran para master kungfu yang telah mengalahkannya. Mereka akhirnya mencari berbagai cara untuk menghabisi para master kungfu tersebut. Pimpinan geng Kapak memanfaatkan keahlian Sing untuk melepaskan monster yang berada di sel terlarang. Tugas ini bukan sekedar ujian, tapi bisa menjadi titik balik hidupnya. Sing diminta membantu membebaskan seorang pria, yaitu seorang pembunuh legendaris yang amat sangat ditakuti. Namanya adalah The Beast. Saat pertama kali kakinya diinjakan di rumah sakit itu terlihat awan yang sangat menakutkan di atasnya. Kondisi yang sangat mencekam dan membuat Sing sangat ragu. Sing berlari secepat mungkin dan mencoba berusaha menyelesaikan tugasnya itu. Sing benar-benar tidak tahu bahwa dia akan melepaskan monster yang amat sangat mengerikan. Seorang pria tua yang terlihat seperti orang gila, dikurung di rumah sakit jiwa. Tapi yang tidak diketahui oleh Sing, pria ini bukan sekedar berbahaya. Dia adalah mimpi buruk yang akan merusak hidupnya. Tersembunyi sebuah kekuatan yang amat mengerikan. Namun yang tidak ia sadari, bahwa pertemuan ini adalah sebuah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena penampilannya yang amat tidak meyakinkan, bos geng Kapak meragukan The Beast. The Beast diuji dengan cara yang paling mematikan, namun di luar dugaan. Kemampuan The Beast sangat mengejutkan. Dia benar-benar ahli kungfu yang sangat mematikan. Pembunuh bayaran yang akan menjadi pembalasan dari geng Kapak adalah sosok The Beast tersebut. Pertarungan antara kungfu master dengan The Beast mulai tidak terelakkan. Pertarungan hebat terjadi di markas geng Kapak. The Beast nampak perkasa dan tidak terkalahkan. Bahkan tidak ada satupun dari pukulan dan tendangan ahli kungfu yang dapat melukainya. Mengerikan sekali. Meskipun The Beast hanya sendiri, tapi dia bisa mengalahkan dua master kungfu yang amat perkasa. Bahkan jurus auman singa yang amat mematikan hanya membuat The Beast tersenyum saja. Wow, mengerikan sekali. Kedua master kungfu terdesak dan dia akan melakukan serangan pamungkasnya untuk mengalahkan The Beast. Master kungfu menggunakan kekuatan super auman singa yang amat mengerikan. Saking dahsyatnya kekuatan itu hampir menghancurkan seluruh bangunan. Nampak The Beast berhasil dilukai. Di saat Master Kung Fu akan melakukan serangan terakhirnya, The Beast berpura-pura untuk mengalah dan meminta ampun.
The Beast memanfaatkannya untuk melakukan cara licik untuk membunuh kedua master kungfu. The Beast melancarkan serangan tiba-tiba yang tidak bisa dielakkan oleh kedua master kungfu. Namun satu hal yang tidak terduga justru dilakukan oleh Sing. Akibatnya, The Beast amat sangat murka kepada Sing dan memukulnya habis-habisan. Hanya dengan beberapa pukulan saja dan beberapa tendangan yang dilakukan oleh The Beast, tubuh Sing hampir hancur. Master Kungfu yang kalah, dia menyelamatkan Sing dan meninggalkan tempat. Para Master Kungfu mencoba menyelamatkan tubuh Sing yang tampak hampir hancur. Dengan berbagai cara mereka melakukan pengobatan dan terlihat perlahan mulai berubah. Apa yang terjadi selanjutnya tidak masuk akal. Luka Sing yang amat parah sembuh dengan cara yang tidak masuk akal. Tulangnya seolah diperbaiki, energinya bangkit kembali, dan sesuatu yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Ternyata memang sejak kecil Sing ini memiliki bakat kungfu yang luar biasa. Namun karena hidupnya yang penuh ketakutan dan rasa rendah diri itu, dan keinginannya untuk diakui oleh banyak orang, itu mengubur begitu dalam kekuatan yang luar biasa tersebut. Dan sekarang, semua yang selama ini disembunyikan akhirnya bangkit tanpa bisa dihentikan. Sebuah pelajaran yang berharga. Terkadang memang dalam hidup kita bukan karena tidak memiliki potensi, tapi karena kita terlalu lama hidup dalam ketakutan. Dan benar saja, kekuatan terbesar Sing baru muncul ketika dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ketika dia kehilangan arah, ketika dia kehilangan harapan, justru disitulah dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Dan mungkin apa yang dialami Sing ini juga sedang terjadi pada banyak orang. Tuhan tidak langsung menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kita harus jatuh dulu, tersesat dulu, baru kemudian menemukan siapa kita sebenarnya. Sing yang awalnya terlihat lemah kini berubah menjadi seorang master kungfu sejati. Sing bangkit dengan kekuatan yang bahkan dia sendiri tidak pernah bayangkan. The Beast tersenyum, senyumannya pun nampak aneh, seolah dia akhirnya menemukan seseorang lawan yang layak untuk dia hancurkan. Action! Forward! Dalam pertarungan ini menentukan siapa yang benar-benar paling kuat master kungfu sejati. Bahkan tanpa aba-aba The Beast langsung menyerang. Gerakannya brutal, liar, dan tidak bisa diprediksi. Dia menyerang seperti binatang, melompat, menghantam tanpa ampun. Tanah mulai retak, dinding runtuh. Setiap pukulannya seperti bisa menghancurkan tubuh manusia dalam satu serangan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat Sing langsung kalah. Pertarungan menjadi semakin brutal. Keduanya saling menyerang tanpa henti. Pukulan bertabrakan, tendangan beradu, udara bergetar, debu berterbangan kemana-mana. Sing mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Gerakannya semakin ringan, semakin cepat, dan semakin sulit dibaca. Hingga akhirnya The Beast mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia melompat tinggi mengumpulkan energi dan bersiap mengakhiri pertarungan. Terlihat jelas jika serangan ini mengenai Sing, semuanya akan berakhir dalam 1 detik saja. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sing tidak melawan secara langsung dan justru melompat lebih tinggi, menembus awan angkasa. Seolah dia menyatu dengan langit. Dan di momen inilah Sing akhirnya menggunakan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Semua orang terdiam, waktu terasa berhenti. Sing mengangkat tangannya. Dan terlihat tapak Buddha dari langit seolah turun dengan kekuatan raksasa, menghantam The Beast tanpa ampun. Dua!
Tanah hancur, suasana menjadi sunyi, dan pertarungan berakhir. Yang membuat momen ini luar biasa bukan karena siapa yang menang, melainkan karena apa yang Sing lakukan setelahnya. The Beast kalah, namun Sing tidak membunuhnya. Dia memilih untuk berhenti, dan disitulah letak kekuatan sejati. Bukan pada seberapa kuat kita menghancurkan lawan, tetapi pada seberapa besar kita bisa mengendalikan diri. Setiap orang tidak peduli seberapa buruk masa lalunya, namun dia selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Di akhir cerita, Sing akhirnya berubah. Bukan lagi menjadi penjahat kecil yang sibuk mencari pengakuan dari dunia saja, namun dia memilih menjadi orang biasa saja. Sing menyadari satu hal yang amat sangat berharga, bahwa menjadi hebat bukan berarti harus ditakuti, bukan berarti harus terlihat kuat di depan semua orang, tetapi menjadi seorang yang bisa melindungi bahkan ketika tidak ada yang melihat sedikit pun. Dan yang paling menarik, perubahan itu tidak datang saat dia menang. Perubahan itu justru datang saat dia hancur dan tidak punya apa-apa lagi. Cerita ini bukan hanya tentang kungfu, tapi tentang kita, yang mungkin juga kita sedang mencari jati diri kita sendiri. Mungkin kita pernah seperti Sing, berpura-pura kuat, padahal sebenarnya takut, mencari pengakuan dengan cara yang salah. Namun memang hidup punya caranya sendiri untuk mengubah kita. Kadang dengan kegagalan, kadang dengan rasa sakit, dan kadang juga dengan kehilangan segalanya. Tapi justru di titik terendah itulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa cerita ini terasa begitu dekat. Karena di dalam diri Sing ada sedikit bagian dari kita semua. Jadi ketika kamu melihat seseorang yang terlihat lemah, yang terlihat tidak berarti, jangan terburu-buru menilai, karena bisa jadi dia hanya belum menemukan waktunya. Dia belum menemukan titik di mana dia akan berubah. Dan siapa tahu orang itu adalah kamu sendiri. Pada akhirnya, pahlawan terbesar bukanlah mereka yang selalu kuat sejak awal, tetapi mereka yang pernah jatuh, pernah tersesat, dan memilih untuk bangkit kembali. Kalau kamu suka cerita seperti ini, cerita tentang perubahan, cerita tentang makna di balik film, masih banyak kisah lain yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup di channel ini. Karena terkadang film bukan hanya untuk ditonton saja, tapi untuk dipahami, dan mungkin untuk mengubah hidup kita sedikit demi sedikit. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.